percaya jemaat Tuhan merasakan berkat Tuhan, sehingga kita boleh ada dengan hati yang rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan bebaskan semangat kita untuk melayani, memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin, amin. Kita memuji Tuhan karena Dia juru selamat.
Amin. Kita berada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan kita mau sambut firman-Nya dengan sorak-sorai.
selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Dan tidak ada alasan saya berkata Yesus tidak baik, karena memang kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup saya ini. Terlebih kalau pagi tadi saya boleh dituntun Tuhan 2 jam perjalanan. Tadi semua karena kekurang pahaman alamat. Jadi saya tidak terlambat ya Tante ya. Terima kasih buat Tante dan juga Om yang tidak ada, buat tambahnya yang sudah percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Freddy Butar-Butar. Saya punya istri 1, anak saya 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Pelayanan kami ada di GPD Sepatan di Tangerang, arah ke Mauk Tanjung Kait atau dekat Tanjung Pasir. Dan Tuhan sangat memberkati kami dalam pelayanan. Dan Tuhan Yesus memang sangat baik. Dan saya percaya kalau Tuhan yang mengawali pelayanan kami di sana, Tuhan akan tetap bekerja menyelesaikannya sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja. Saya lihat situasi ibadah ini ibadah yang sangat diberkati. Biasanya kalau saya melayani di tempat lain, saya sampaikan untuk tidak buka handphone. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang manis-manis semuanya. Amin. Karena peluang atau potensi orang membuka handphone saat merenungkan firman Tuhan, potensinya untuk terganggu, hilang fokus akan ada. Apalagi kalau paketnya menyala, ya kan? Orang katanya buka handphone, katanya ada Alkitab di sana, buka, masuk Facebook yang dibuka, WA masuk, WA yang dibuka. Dan saya berharap kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi kalau handphone saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau handphonenya memang handphone suci, nggak apa-apa buka. Tapi saya pastikan handphone saudara nggak suci, ya kan? Karena saya perhatikan hari-hari ini media sosial memang kita lihat banyak di sana hal-hal yang kurang baik. Tetapi kalaupun saya pakai handphone ini, karena saya sudah ada susun khotbah saya di sini, saya minta tolong, amin. Karena memang sekalipun seorang pendeta yang sudah sekali bersenior sekalipun, saya sudah memperhatikan kalau dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan pakai handphone, toh juga dia akan kebuka WA, dia akan kebuka juga Facebook. Makanya penting sekali kalau Bapak Ibu kalau tidak bawa Alkitab atau kan ada nanti ditampilkan di layar. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kitab 1 Raja-Raja pasal 10. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya minta tolong kita membacanya dengan bergantian. Nanti saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri untuk pembacaan firman yang pertama ini. Kita bergantian membacanya, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengan pendekop atau judul yang diberikan lembaga Alkitab, kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan semua yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar.
Berbahagialah para istrimu, berbahagialah pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan khidmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu berikanlah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang baru kita bacakan ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi kita renungkan di pagi hari ini, tentang bagaimana yang menjadi temanya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Amin. Amin. Tuhanlah sumber kehidupan. Dalam pembacaan kita mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 13, saya dapat simpulkan di dalam ayat yang pertama, di mana di ayat yang pertama ini, di mana di sana dikatakan bahwa Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, yang kita tahu Salomo adalah anaknya Raja Daud, dan Salomo ini orang yang diberkati Tuhan, yang mendapatkan hikmat yang melebihi manusia yang ada sebelum Salomo, bahkan sampai Salomo. Beda dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat itu. Amin. Makanya Yesus katakan di dalam kitab Injil bahwa di sini lebih daripada Salomo. Nanti akan saya singgung sedikit. Tetapi tentang Salomo ini, hikmat yang dimaksud dalam Salomo ini adalah Salomo memiliki hikmat kebijaksanaan yang berbeda dengan hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, oleh Daniel. Yusuf dan Daniel juga orang yang sangat berhikmat. Hanya perbedaan hikmat mereka, hikmatnya Salomo itu hikmat dengan kebijaksanaan dan juga penyair atau pujangga. Sementara Yusuf dan Daniel adalah hikmat yang juga bijaksana, orang yang berhikmat dan juga orang yang bijaksana, tetapi yang menjadi kelebihannya yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia, terlebih rahasia-rahasia yang daripada Tuhan. Bagaimana hikmat Salomo ini sampai beritanya ke ujung dunia pada zaman itu. Dan kedengaranlah kepada Ratu Sheba, yang dimana Ratu Sheba ini ada di daerah Ethiopia atau juga berbatasan dengan Yaman. Ya, lebih dominan daerah Ethiopia. Karena memang Yesus katakan di dalam kitab Matius 12 ayat 42 begini. Ini yang menjadi satu kisah menarik dari Ratu Sheba ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit. Ratu dari Selatan itu akan bangkit berbicara tentang Ratu Sheba ini. Akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo, kata Yesus. Ratu Sheba atau daerah Sheba ini adalah daerah yang diduduki oleh keturunan daripada Ham, anak bungsunya Nuh. Ada berapa anak Nuh? Sem? Sebenarnya penulisannya terbalik itu sebenarnya ya. Sem, Yafet, Ham harusnya, ya kan?
Karena memang Ham itu anak bungsu, anak yang kedua sebenarnya Yafet, ya kan? Jadi kalau kita nanti mengikuti kalimat itu Sem, Ham, Yafet, nanti kita jadi bingung. Artinya orang jadi bingung. Seakan-akan Ham anak yang kedua, ya kan? Ham itu anak yang bungsu, dan juga anak yang bungsu, anak nggak punya akhlak. Tahu maksudnya anak nggak punya akhlak zaman sekarang? Dasar anak nggak punya akhlak begitu. Ini salah satu si Ham ini. Karena apa? Dia tahu bapaknya punya salah, dia tahu bapaknya telanjang karena mabuk. Dia kasih tahu ke orang kekurangan papanya, dia kasih tahu kejelekan papanya ke orang. Akhirnya besoknya setelah ketahuan kelakuannya tidak baik, tidak punya akhlak, akhirnya dia dikutuk. Ya. Jadi jangan suka-suka menjelek-jelekkan orang, amin. Menjelek-jelekkan orang. Apalagi kalau benar dia jelek, gak usah ngomongin ke orang, amin. Apapun kekurangannya, gak usah omongin ke orang. Terlebih dalam rumah tangga suami istri, jangan coba-coba kekurangan istrimu, kekurangan suamimu beritahukan kepada orang lain, beritahukan saja kepada Tuhan. Amin. Kalaupun ada hamba Tuhan, kalaupun ada gembala, sampaikan kepada gembala, karena seorang gembala seharusnya dapat dipercaya, yang menjadi perwakilan Tuhan untuk membantu, mendukung dia dalam dua bawa permasalahan kepada Tuhan. Amin. Karena yang seorang gembala harus dapat dipercaya, dalam hal mulutnya pun harus dapat dipercaya. Bukan berarti kalau jemaat menyampaikan atau curhat kepada gembala, dia sampaikan kepada orang lain. Tidak. Karena apa? Kalau kita berbicara curhat kepada orang, memang beritanya nanti akan kemana-mana. Apalagi sering sekali saya dengar dinding saja bisa menyampaikan berita, begitu ya. Ya. Dan ayat selanjutnya nanti akan kita renungkan di sana bahwa ternyata Ratu Sheba ini pun mendengar kabar Salomo ini karena memang dia mendengar kabar yang benar. Jadi mari kita selalu memperdengarkan kabar yang benar. Amin. Jangan seperti Ham yang memberitahukan kejelekan papanya, ketelanjangan papanya. Akhirnya dia kena kutuk, yang menjadi dapat berkat siapa? Sem dan Yafet. Karena apa? Sem seorang abangan atau seorang anak sulung yang menjadi pemimpin yang dapat menutupi ketelanjangan papanya. Karena apa? Pada waktu Sem dan Yafet mendengar cerita adiknya Ham, dia mengambil kain. Ya. Mereka masuk ke rumah. Mereka menutupi ketelanjangan papanya dengan mundur. Tahu maksudnya dengan mundur? Mereka tidak lihat kesalahan papanya, mereka tidak lihat ketelanjangan papanya, tetapi mereka mundur menutupi kekurangan papanya. Sehingga pada waktu pagi, Nuh mengetahui berita itu, Sem dapat berkat dan Yafet berlindung dalam berkat Sem, dan Ham menjadi terkutuk. Makanya kenapa permasalahan sampai sekarang daerah tanah Kanaan menjadi diduduki orang Israel? Karena Kanaan adalah anaknya Ham. Cerita itu kenapa menjadi tanah Kanaan, menjadi tanah perjanjian? Karena memang itu dijanjikan untuk keturunan Sem. Walaupun pada waktu dijanjikan Tuhan melalui Nabi Nuh bahwa Kanaan menjadi perhambaan bagi Sem. Banyak orang tidak paham kenapa sih tanah Kanaan itu harus diperdebatkan. Kenapa sih mulanya itu? Karena apa? Itu dijanjikan Tuhan kepada keturunan Sem yang mengarah kepada Abraham, yang mengarah kepada Daud, digenapi di dalam diri Kristus. Dan salah satu anak daripada Ham ini adalah anak yang pertamanya Kus, yang memperanakkan Sheba. Jadi keturunan Ethiopia yang Sheba ini keturunan daripada Ham, keturunan yang terkutuk. Ada perenungan yang Bapak kita renungkan. Keturunan yang terkutuk ini ternyata Yesus katakan dalam kitab Matius tadi, Matius yang ke-12 ayat 42, ternyata dia mendapat anugerah keselamatan. Yang dimana Ratu Sheba datang dari Sheba yang begitu jauh, Yesus katakan dari ujung bumi datang ke Israel. Yang hukum Taurat menjelaskan keselamatan itu ada di orang Israel. Kenapa? Orang yang bukan Israel mendapat keselamatan. Yesus katakan nanti pada hari penghakiman angkatan ini akan bangkit bersama ratu yang dari selatan itu bersama angkatan ini, dan ratu yang dari selatan itu ikut memerintah. Mau memerintah nanti pada waktu Tuhan datang?
Kalau mau memerintahi, waktu Tuhan datang, hiduplah baik-baik, hiduplah seturut firman Tuhan. Karena orang-orang yang tidak seturut firman Tuhan tidak akan memerintah. Tetapi Yesus katakan, ratu yang dari selatan itu ikut memerintah. Berarti dia beroleh keselamatan. Sekalipun dia dari bangsa, dari keturunan yang terkutuk dari Ham, dia beroleh keselamatan. Sama dengan kita. Kita ini juga orang yang terkutuk. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus, kita beroleh keselamatan. Amin. Oleh percaya kita dan melakukan kehendaknya. Amin. Amin. Makanya kita itu harus patut bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada yang kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Rasul Paulus katakan, aku tidak dapat membanggakan apapun kecuali kasih karunia Tuhan yang menyelamatkanku. Amin. Kalaupun saudara sekalian, Bapak Ibu pintar, Bapak Ibu saudara sekalian kaya, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Ketika saya berhadapan atau berhubungan dengan Tuhan dalam doa, saya selalu merenung kasih Tuhan. Bahkan kehidupan saya ini sebenarnya lebih daripada karunia Tuhan. Karena makanya ada lagu kemurahan lebih dari hidup, kemurahan. Karena kita ini sebenarnya nggak pantas. Saya juga kagum melihat Tuhan. Kenapa manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia? Kalau kita banding-bandingkan kita manusia ini sebenarnya apa sih? Kalaupun orang bilang kita ini seperti debu, saya katakan kalau masih ada di atas tingkat debu, lebih daripada itu kita ini. Ya benar? Kalau kita hitung-hitung alam semesta ini betapa besar. Kalau kita pergi ke laut saja, kalau kita lihat kapal tanker yang besar semakin jauh nggak kelihatan. Pesawat yang naik ke atas juga semakin yang udah besar nggak kelihatan. Apalagi kita ini hanya paling 2,5 meter lah. Ada manusia 2,5 meter, buatlah 2,5 meter, ya kan? Tuh juga nggak akan kelihatan. Sedangkan bumi yang udah besar ini pun, ya kan? Kalau dibandingkan dengan alam semesta, tahu alam semesta, ya kan? Sedangkan dibandingkan dengan berapa sih bumi ini? Orang matahari jauh lebih besar daripada bumi. Bahkan di antara bintang-bintang, saya baca buku loh, bukan ahli bintang, tapi saya hanya baca, ya kan. Sedangkan di antara bintang-bintang yang kelihatan pun ada besarnya 400 kali lipat dari matahari besarnya bintang yang kelihatan loh. Itu dalam satu galaksi. Apa namanya galaksi? Bima Sakti. Itu masih dalam satu galaksi. Ternyata di luar galaksi-galaksi ini masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Menurut penelitian nanti Bapak Ibu terutama yang anak-anak muda bisa nanti searching ya di Google bagaimana tentang alam semesta. Makanya pada waktu Allah penciptaan Kejadian 1 ayat 1 katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit yang dimaksud di sana bukan langit yang kelihatan, tetapi berbicara tentang alam semesta seluruhnya. Tetapi yang menjadi kelebihan manusia menjadi ciptaan yang termulia. Ratu Seba ini datang, yang dimana tadi bangsa yang terkutuk mendapat keselamatan anugerah. Seperti kita, orang-orang yang terkutuk, harusnya kita ini semua sudah di bawah kutuk. Benar? Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, tetapi dengan percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Karena memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau Roma katakan semua manusia sudah kehilangan. Pernah ada jemaat Tuhan berkata kepada saya, bagaimana dong dengan anak yang baru lahir? Dia kan masih suci, masih murni. Apalagi kalau orang-orang tua zaman dulu, di tempat saya, iya kalau orang baru lahir itu udah masuk surga, katanya. Apalagi kalau orang baru lahir itu kan masih suci, masih bisa, kadang-kadang masih bisa melihat malaikat, melihat setan. Pikir saya dalam hati, sedangkan saya aja juga pernah kecil. Kita pernah kecil loh, ya kan? Pernah kecil kan, Bu, Bapak ya? Ingat nggak masa kecil? Pernah nggak lihat setan? Nggak ada kan? Yang Alkitab katakan semua manusia sudah jatuh di bawah hukuman, hilang kemuliaan, mau anak bayi, mau anak besar. Tetapi bagaimana anak bayi mau diselamatkan? Makanya kita sebagai orang tua, iman kita yang menyelamatkan anak kita. Amin. Tetapi bagaimana dia mau diselamatkan kalau orang tuanya saya tidak punya iman? Makanya kita yang punya bapak ibu, yang punya anak, selamatkan anak-anaknya. Mulai dari kecil, bawa ke gereja, bawa kenal Tuhan. Supaya apa? Supaya hari ke depan, kalaupun dia salah jalan, itu tidak menjadi tuntutan
tuntutan bagi kita sebagai orang tua. Karena apa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah kita arahkan. Katanya Pengamsal mengatakan, tuntun jalannya, supaya jangan nanti dia menuntut ke hari depan. Supaya jangan nanti katakan begini, tahu sih mama saya sih asik kerja, asik cari uang, dia nggak kasih tahu keselamatan. Papa saya sih begini. Tahu Bapak Ibu, kehidupan saya sebenarnya kurang baik dulu. Tapi saya tidak pernah salahkan ibu saya. Kalau boleh saya hitung-hitung sebelum saya sekolah kitab, ini sehitung saya kemungkinan nggak nyampe 10 jari. Apa ini 10 jari saya sekolah minggu, tahu maksudnya dari kecil. Tapi apakah saya salahkan nanti orang tua saya? Tidak, orang tua saya paksa. Tapi yang dasar anak nggak punya akhlak saya pada waktu itu. Sekolah juga disuruh baik-baik, nggak ada sekolah, nggak mau. Ya, dibayar uang sekolah, dikasih uang buku semua ludes sampai saya diusir, tahu maksudnya diusir. Sampai orang tua saya berkata pernah begini, waktu kau sakit, saya nangis-nangis doain. Setelah kau sehat, nyusahin. Karena pada waktu itu saya ingat, ini online ya. Tapi ibu saya udah meninggal sih, dia nggak dengar lagi. Udah meninggal, nggak dengar lagi. Jadi dia bilang begini ya, karena memang waktu itu susah kan. Dia pulang jualan, dia mau masak, ya kan? Dia lihat periuknya nggak ada, dia lihat kualinya nggak ada. Ditanya adik saya, mana periuk kita, mana kuali? Udah dijual bang sana, kata dia bilang saya. Karena apa? Pagi-pagi saya nggak dikasih jajan. Jadi akhirnya saya jual itu kuali sama periuknya ke tukang pemulung yang keliling-keliling. Ya kan? Gue marah sekali dia malam itu. Tetapi kalau saya renungkan kalimat itu sampai sekarang, saya nggak pernah sakit hati ke ibu saya. Karena saya salah, saya tahu saya salah. Dan saya tidak punya tuntutan kepada ibu saya. Karena apa? Karena ibu saya mengarahkan saya, hanya dasar saya nggak benar. Jadi kita sebagai bapak ibu, mari kita tuntut anak-anak kita, amin. Mari kita ajarkan anak-anak kita mulai sejak dini supaya beroleh keselamatan. Kembali lagi kita kepada Ratu Seba. Ratu Seba ini sampai kepada Salomo, dan cerita Ratu Seba ini begitu mengharukan di dalam kitab Kidung Agung yang saya katakan tadi, dan menjadi kisah daripada Ratu Seba ini menjadi kisah yang diangkat dan dicatat menjadi firman Tuhan loh, yang dalam kitab Kidung Agung, di mana kisah cintanya kepada Salomo. Tadi ayat 13 di sana dijelaskan apa yang dikehendaki hatinya diberikan Salomo, termasuk dia dapat keturunan. Ratu Seba ini mendapat keturunan laki-laki daripada Salomo, dibawa pulang ke Seba atau Ethiopia sana. Karena memang ada sejarah, nanti kalian lihat di Google juga, bahwa ada Yahudi kulit hitam atau Yahudi Ethiopia. Makanya tahun 84 dan tahun 91 banyak orang Yahudi Ethiopia keturunannya Seba ini diangkat dari Ethiopia, dibawa ke Israel. Sekalipun pada waktu sampai di Israel, mereka sampai di Israel sekarang, mereka butuh perjuangan untuk mendapatkan hak, ya kan, di sana kan, ya, hak yang dihargai. Memang pada waktu itu mereka tidak langsung enak hidupnya di Israel, masih ada diskriminasi pada waktu itu. Tapi sekarang saya ingat, karena apa? Tahun 2013 saja yang menjadi putri Israel itu dari Ethiopia, dari keturunan kulit hitam ini, yaitu keturunan dari Seba tadi. Jadi Ratu Seba ini mendapat keselamatan karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwa Ratu Seba ini datang menemui Salomo karena dia mendengar kabar hikmat Salomo itu hikmat yang menenangkan hati, hikmat yang menghibur. Marilah kita memperdengarkan kebenaran. Marilah kita selalu menyaksikan kebenaran. Amin. Kalau saudara pemain drum, pemain gitar, pemain keyboardnya, dikasih Tuhan karunia-karunia, ya kan? Nanti mereka bilang, ih si Anu pintar lu main gitar lu, ya kan? Di gereja, ya kan? Enak lu. Oh, WL yang di gereja sana lu, hebat lu suaranya. Tadi saya lihat pimpin pujiannya ibunya udah berumur juga, tapi semangat, Tuhan berkati ibu, ya. Semangat. Gereja saya ada anak-anak muda kadang-kadang loyo-loyo, ya kan? Tuhan pasti tetap memberkati karunia dan ditambahkan karunia. Artinya karunia yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan, dan boleh sampai kepada orang-orang lain itu untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat yang dimiliki Salomo pada waktu itu dapat menyelamatkan Ratu Seba.
dan menjadi satu bangsa yang diselamatkan loh. Karena orang Yahudi Ethiopia itu sampai sekarang mereka tetap menganut agama Yahudi. Sekalipun agama Yahudi sekarang ya, agama Yahudi. Dan cerita tentang Ethiopia ini nanti terlalu jauh kalau saya jelaskan. Sampai di dalam perjanjian baru pun di sana dikatakan Filipus bertemu dengan sidar-sidar dari Ethiopia, ya kan? Ada pertemuan, ada keselamatan di sana dijelaskan. Tetapi kenapa ada keselamatan itu? Karena apa? Mendengar berita kebenaran. Roma berkata, iman timbul karena apa? Mendengar firman Tuhan. Kalau iman timbul mendengar firman Tuhan, supaya orang-orang punya iman kepada Yesus, marilah kita selalu memperdengarkan firman Tuhan. Amin. Marilah kita selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Marilah kita selalu menyampaikan kebenaran. Jangan kita menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Jangan kita menyampaikan berita-berita hoax. Apalagi zaman sekarang gampang sekali orang menyampaikan berita hoax. Kadang-kadang saya pernah terpengaruh berita hoax. Artinya ada masuk ke media sosial, oh iya begini-begini, anggur ini dari Cina, udah dicampur dengan kimia segala. Pernah loh saya kirim di grup warga kami loh. Grup warga bilang, oh iya terima kasih Pak putar-putar informasinya. Dia bilang terima kasih loh, padahal beritanya nggak benar loh. Ternyata ada langsung berita lagi, itu tidak benar, itu hoax. Aduh, malunya saya ya. Artinya begini loh, saya malu di sana. Artinya orang tahu saya sarjana, sarjana loh, walaupun sarjana teologi ya kan. Orang tahu saya sarjana, tetapi menyampaikan berita hoax. Orang bisa dapat nilai loh kita loh, ya kan? Ini percuma sarjana. Berita begitu aja langsung dapat langsung diterima bulat-bulat, disebar lagi ke orang. Apalagi sekarang zaman apa ya, hukum melanggar undang-undang IT bisa loh, ya kan? Ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sarjana, pertanggungjawabkan kesarjanaannya. Amin. Salomo, orang yang berhikmat, memang dia bertanggungjawabkan. Bahkan Ratu Seba akui, ternyata yang saya dengar itu masih hanya setengah. Kenyataannya lebih daripada itu. Kita pun harus begitu, amin. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang, ini gelarnya banyak, kenyataannya nggak ada, nggak sesuai dengan gelarnya, nggak sesuai dengan apa, dia tidak memiliki kompetensi dalam gelar. Jadi yang anak-anak muda kalau memiliki gelar pertanggungjawabkan, makanya banyak sekarang ini orang kalau mencari kerja mengemis loh cari kerja. Karena apa? Karena dia tidak bisa bertanggungjawabkan dia punya skill, kemampuan, bidangnya di sekolahnya, sehingga pada waktu kerja apa dikata bosnya itu dia mau-mau aja. Ya kan? Dia mau aja, karena apa? Tapi kalau dia memang orang yang berkompeten di bidangnya, dia ahli di bidangnya, dia akan berani loh. Kemungkinan orang akan bilang dia sombong, tetapi kalau dia bisa bertanggungjawabkan, ya, kalau ada di antara Bapak Ibu contohnya pengusaha, itu orang-orang begitu harus dipakai. Karena apa? Sesuai dengan bidangnya, bisa dipertanggungjawabkan. Enggak kayak zaman sekarang banyak orang punya gelar. Pendeta-pendeta sekarang juga banyak gelar. Doktor, profesor, doktor, kalkulator bocor, ini. Saya juga bingung. Banyak banget gelarnya itu. Saya dalam hati, saya takutnya nanti, saya bilang ke istri saya takutnya nanti pada waktu Tuhan datang, nggak keangkat ini keberatan gelar ini. Saya bilang ya, keberatan gelar. Saya juga sebenarnya senang pendidikan, senang. Saya senang belajar, ya kan? Kalau nanti Tuhan berkati saya tingginya, saya akan tetap sekolah. Tetapi sekolah yang benar, supaya dapat saya pertanggungjawabkan keilmuannya. Amin. Begitu juga Salomo, dia dapat pertanggungjawabkan keilmuannya, dan ternyata Ratu Seba bilang, ternyata yang saya dengar itu baru setengah. Dilihat dari cara makannya, ya, cara minumnya, bicaranya. Jadi memang orang berpendidikan itu beda loh. Cara makannya nggak ada makan. Nggak ada makan. Orang berpendidikan nggak ada makan begitu loh. Apalagi kalau saya dulu orang tua, tahu? Pernah saya makan gini, maaf, saya praktek. Mak saya bilang, kayak babi lu makan lu. Pernah lihat babi makan? Memang begitu loh. Bunyi loh. Jadi kalau ada di antara saudara makan begitu, memang iya, hati-hati. Apalagi gelarnya sarjana loh. Orang bilang, ini percuma sarjana, makan begitu ya kan? Tapi jangan juga sampai yang dibilang, makan cantik. Katanya ada makan cantik, tahu ya? Dia tuh, kena dikit, ambil tisu. Pernah saya lihat. Saya kagum, sebenarnya saya kagum, ya, dan bingung juga. Artinya dia sabar loh, dengan makan begitu loh, sabar loh. Dia makan sendoknya, ambil tisu, dia punya. Waduh, pikir saya dalam hati, kalau saya nggak bisa, ya nggak bisa loh. Jadi, maksud saya,
Ya, hiduplah sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Hiduplah kita sebagai, kalau kita mendapat predikat sebagai anak Tuhan, ya hiduplah sebagai anak Tuhan. Kayak pun sebagai hamba Tuhan. Kalau saya seorang hamba Tuhan, ya harus hiduplah sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi jangan juga nanti Bapak Ibu lihat ini bentar-bentar ada di TikTok, dia main TikTok, main pargoi gitu. Nggak salah ya, nggak salah. Saya pernah main TikTok dengan anak saya yang cewek, ya kan? Jangan nanti ini pendeta, nggak salah loh, nggak apa-apa loh, ya. Selama itu tidak melanggar Alkitab, amin. Karena yang menjadi patokan kita Alkitab, amin. Tetapi ada alangkah baiknya lebih baik, karena kita ini diajar Tuhan untuk hidup yang lebih baik, baik dalam kehidupan jasmani kita, baik juga kehidupan rohani kita, untuk hidup yang lebih baik, amin. Menuju kesempurnaan yang Yesus katakan, seperti yang dikatakan dalam Matius 5:48, haruslah kamu sempurna. Harus. Jadi kalau dibilang haruslah sempurna, jangan bilang, udahlah, hanya Tuhan Yesus yang sempurna, kita ini manusia. Sering sekali kita berkata begitu ya. Ya, sering ya? Jangan, amin. Karena apa? Itu membuat kita menjadi tetap berkokoh di kesalahan. Tetapi kita diajak untuk bertumbuh. Makanya haruslah kamu sempurna. Kira-kira bisa nggak kita sempurna? Bisa ya? Bisa ya? Orang Yesus bilang, haruslah kamu sempurna. Bu, punya anak nggak? Mak, berani nggak ibu nyuruh anak ibu melakukan sesuatu yang tidak dia bisa? Nggak mungkin kan? Anak ibu kelas 4 SD suruh angkat 100 kilo. Nggak mungkin kan? Yesus juga begitu loh. Nggak mungkin Yesus suruh kita sempurna kalau kita nggak bisa sempurna. Benar nggak? Yesus tahu kita bisa sempurna. Karena apa? Karena memang dari semula kita ini diciptakan sempurna. Berarti kita sudah memiliki mentalitas yang sempurna. Saya pernah tonton bola. Brazil itu sering sekali juara dunia. Tetapi pada waktu itu Brazil nggak juara. Tetapi ketika dia berhadapan dengan klub atau negara dari lain perhitungan loh. Karena apa? Mereka pernah juara, mental juara loh, dipertimbangkan loh. Sekalipun yang mau melawan dia itu memang pemain hebat. Tetapi karena mereka pernah memiliki gelar juara, hati-hati loh. Begitu juga kita. Kalau kita sadari bahwa kita sudah pernah sempurna, makanya Yesus katakan haruslah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Iblis pun perhitungan, jujur. Amin. Jangan bilang Tuhan yang sempurna, kita ini masih manusia. Jangan ya. Amin. Makanya di sana dikatakan, mari kita pertanggungjawabkan keilmuan kita seperti Salomo. Makanya Ratu Sheba katakan, ternyata masih setengah yang saya terima dari makan minumnya, tata ibadahnya, dilihat semua sesuai. Saya juga sebenarnya malu kalau buat gelar, tahu gelar? Tapi bukan berarti saya mau cari keuntungan. Artinya begini, kalau takut saya saya nanti dilihat nggak sesuai kelakuan saya, ya kan? Kadang-kadang menyandang gelar pendeta ini pun nggak gampang loh. KTP saya sekarang udah KTP pendeta loh. Sebelumnya pernah saya buat karyawan swasta lah, saya bilang datang ada orang kan saya bikin pendeta, memang kau benar pendeta, akhirnya saya rubah, ya kan? Karena untuk menyandang gelar pendeta itu masih secara akal, ya kan? Belum masih secara melakukan dari hati. Saya pernah masuk ke puskes tahun lalu, gigi saya udah sakit, ya kan? Dan setiap sakit memang sakitnya, kalau si Yuni Sarah bilang sakitnya di sini, ya. Sakitnya, saya pergi ke puskes, memang udah sembuh pada waktu itu. Kan kalau cabut gigi harus waktu nggak sakit ya, nggak nyeri ya. Saya pergi ke puskes, bayar 3.000, memang 3.000, cuman bagi saya 3.000 udah lumayan sih. Jajan anak saya 1.000 3 orang udah lumayan, itu kerupuk satu saya ke mereka udah lumayan, ya. Saya bayar, antri sampai pagi. Ada kegiatan saya dengan teman mau pergi, nggak saya tunda hanya untuk cabut gigi biar selesai ini gigi. Karena kalau kambuh memang sakitnya loh, ya. Karena saya pikir pernah ini akal tadi saya tidak mengajarkan saudara melakukannya ini. Karena waktu sekolah tentang sakit gigi ini melebar sedikit. Waktu sekolah kita pernah ada teman saya di samping tempat tidur, dia sakit gigi loh. Dia nggak bisa tidur, dia bilang begitu loh. Ya. Akhirnya ketua kamar kumpulkan kita untuk diduain ini teman. Kumpul. Freddy McDonald putar-putar, nama saya Freddy McDonald. Tahu maksudnya bukan McD yang restoran, bukan. Putar-putar, saya duain. Pada waktu berdoa, saya berdoa gini. Mulut saya berdoa, tapi pikiran saya jalan-jalan loh, ya kan? Mungkin Bapak Ibu pernah alami itu berdoa, ya kan? Tuhan beri dia kesembuhan, tapi pikiran saya jalan begini. Gimana mau sembuh? Ini gigi sakit, kok harus dijaga, nggak sembuh ini. Bisa dalam hati, tahu maksudnya? Ya kan? Sakit gigi, siapa pernah di sini yang sakit gigi?
yang udah lagi sembuh? Ada? Ya enggak ada kan? Paling ditambal dikasih kimia untuk matikan kuman begitu ya. Pikiran saya begitu. Tapi saya berdoa untuk kesembuhannya, tapi pikiran saya jalan-jalan. Gimana mau sembuh? Ini kan sakit gigi. Setahu saya sakit gigi harus dicabut. Enggak ada sembuh sendiri. Akhirnya saya bilang, Tuhan, beri dia kesembuhan untuk 1 malam ini Tuhan, supaya dia dapat tentram tidur, ya kan? Benar lu, manjur lu dua saya, ya, manjur. Dia reda. Besok paginya dia bangun kambuh lagi loh. Tahu maksudnya? Karena dua saya cuma 1 malam pada waktu itu. Akhirnya setelah kita ngobrol gimana bro? Saya bilang kan, lagian duanya cuma 1 malam ini kambuh lagi ini. Dia bilang begitu loh. Jadi memang itu bicara iman, ya kan? Itu bicara iman. Makanya kalau berdoa, gak usah pikirannya jalan-jalan. Iman saja Tuhan jawab. Amin. Bahkan sampai saya ajarkan ke jemaat yang saya layani. Tapi bukan untuk ditiru, hati-hati mendengar, ya kan? Nanti ini putar-putar bilang nggak apa-apa kok gitu kan. Artinya begini, kalau berdoa kepada Tuhan, nggak usah pikir macam-macam lah. Doa kepada Tuhan, imani Tuhan pasti jawab. Memang nanti iblis akan bilang begini, gimana Tuhan mau dengar doamu? Kelakuanmu aja kamu. Gimana Tuhan mau dengar doamu? Kau aja kemarin begini, ya. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan, imani Tuhan pasti jawab. Karena apa? Apa yang dijanjikan Tuhan akan tepati. Amin. Masalah karakter itu memang ada pentingnya. Nanti sekalipun begini, ini contoh. Makanya Yesus katakan begini, nanti pada waktu dia datang banyak orang bilang begini nih, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan namamu? Tuhan, bukankah aku yang banyak jiwa-jiwa di namamu? Tuhan, bukankah aku yang menghidupkan orang mati? Gitu ya. Tuhan bilang apa? Ini adalah kau pembuat kejaran, aku tidak mengenal engkau ya. Tetapi pada waktu mereka melakukan itu, mereka iman bisa loh. Ya, itu tentang yang iman, ya. Sekalipun tetap harus saya sampaikan, hidup di dalam Tuhan, ya. Karena tujuan kita bukan hidup dalam dunia, tujuan kita hidup hari yang akan datang. Amin. Yang terakhir, di sana dikatakan begini, bahwa Ratu Seba mendengar kabar yang baik itu, dia sampai di sana, ternyata yang bagian terakhirnya di sana begini, ayat yang pertama ini, berhubung dengan nama Tuhan. Tuhan di sana ditulis huruf besar. Boleh diperhatikan ayatnya, tolong ditayang. Ayat yang pertama, berhubung dengan nama Tuhan. Penulisan di Alkitab kata Tuhan, kalau huruf besar semuanya, nih huruf besar, itu berarti nama Tuhan yang dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya YHWH atau YHWH itu diterjemahkan ke nama Tuhan huruf besar. Karena ada nama Tuhan hanya T yang huruf besar, UHAN huruf kecil. Tahu maksudnya? Tetapi kalau ini muncul, ini nama Tuhan yang sesungguhnya. Kalau muncul kata Tuhan hanya huruf besar T-nya, itu adalah nama Tuhan yang Adonai, yang berarti juga bisa menjadi Tuhan, yang bisa juga dalam bahasa Jawa atau bahasa Jawa ini Gusti. Makanya ada orang bilang Gusti Yesus. Ya bisa juga jadi Tuhan. Karena bangsawan juga Gusti. Tahu maksudnya? Dalam bahasa Inggris, saya nggak pintar bahasa Inggris, tapi sedikit begini. Dalam bahasa Inggris, Lord itu bisa diterjemahkan jadi Tuhan. Gitu ya? Bisa diterjemahkan Tuhan. Itu dia Adonai. Tetapi ini tidak bisa diterjemahkan menjadi Lord. Karena ini nama Tuhan berhubung dengan nama Tuhan. Dalam Alkitab penulisan nama ini, kalau muncul nama ini, orang Yahudi atau orang Ibrani tidak berani menyebut nama ini. Karena nama ini terlalu suci. Dalam Alkitab banyak penamaan-penamaan yang diberikan kepada Allah. Ada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ada El Gibor, Allah yang perkasa. Ada lagi apa? El Rafa, Allah yang menyembuhkan. El Jire, Allah yang menyediakan. El Nisi, Allah yang menjadi panji-panjiku, ya kan? Banyak penyematan-penyematan. Elohim, Allah pencipta. Tetapi nama yang sesungguhnya YHWH. Setelah perubahan zaman, berjalannya waktu, datang orang-orang yang di luar Yahudi, dibuatlah namanya, ditambahkan huruf vokal, ya, untuk penyamaan nama ini. Karena sulit sekali kita mengatakan YHWH gitu ya. Makanya dibuat Yehova, Yehua, ya, gitu ya. Itu dia dari kata ini. Tetapi orang Israel tidak sembarangan menyebut
Ibrani. Saya baca, ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama, saya harus berhenti di huruf ini sejenak. Setelah itu saya lanjut, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan itu. Nggak berani lo menyebut itu lo. Karena apa? Karena bagi orang Israel, nama ini terlalu suci, nama ini terlalu agung untuk disebutkan. Tidak seperti kita sekarang, terlalu gampang kita menyebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Makanya dikatakan Yehosua, Allah penyelamat. Yesus artinya Allah penyelamat, Tuhan penyelamat. Kalau dalam bahasa Alkitab ditulis juru selamat. Karena nama inilah Ratu Seba datang ke sana, bukan hanya mendengar hikmat Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Ratu Seba mengetahui mendengar kabar hikmat Salomo, tetapi dalam benaknya siapa sumbernya? Dan dia mendapatkan sumber itu. Makanya Yesus katakan dalam Matius 42, Ratu yang dari selatan itu ikut memerintah. Dia mendapat keselamatan itu karena apa? Karena nama ini dia dapatkan kepercayaan. Tetapi saya perhatikan hari-hari ini banyak orang-orang datang ke gereja kadang-kadang bukan karena sumbernya. Datang ke gereja karena dijanjikan sembako. Ada loh gereja-gereja yang dijanjikan sembako loh. Tahu? Tapi itu nggak salah, itu nggak salah. Tetapi ada anak-anak Tuhan itu sebagian yang jadi terfokus ke situ. Datang ke gereja, akhirnya tahu pada waktu nyanyi ada lagunya yang begini. Ku sembah kau Tuhan, gitu kan? Akhirnya ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Akhirnya dia nyanyi, karena dia fokus ke sembako, bukan ke Tuhan. Jadi kalau datang ke tempat ini, karena tahu di tempat ini ada sumbernya, amin. Kita datang pagi hari ini beribadah karena kita tahu Tuhan sumber, amin. Mungkin anak-anak muda mungkin bisa saja melihat pemain musik ini karena dia pintar main drum, saya mau lihat dia. Oke. Nggak masalah, seperti Ratu Seba. Tetapi kita harus fokus kepada siapa? Sumbernya. Dia bisa main musik karena Tuhan. Dia bisa menjadi pelayan karena kemurahan Tuhan. Berarti tetap berfokus kepada sumbernya. Amin. Ratu Seba berfokus kepada sumbernya. Dia tidak berfokus hanya kepada Salomo. Makanya disana berhubung dengan nama Tuhan. Makanya dia lihat dan kepercayaan berhubung nama Tuhan dia bawa loh. Makanya orang Yahudi Ethiopia itu punya agama Yahudi loh, di Ethiopia loh. Yang Yahudi kulit hitam itu punya agama Yahudi loh. Ini dibawa loh dari dulu. Kenapa? Dia tahu sumber keselamatan. Dia lihat, oh iya, kenapa ini Salomo begini? Ternyata iya, karena sumbernya dia tahu. Tetapi sulit sekali kita anak-anak Tuhan untuk datang kepada sumber itu. Kemungkinan Bapak Ibu, saudara sekalian akan berkata, bagaimana untuk iman saya kepada kita sering sekali ragu kepada Tuhan, ragu kepada sumbernya. Dan terus terang dan jujur saya katakan, saya pun seorang hamba Tuhan, saya juga seorang pendeta. Bergumul selalu kepada Tuhan tentang sumber yang sesungguhnya untuk mempercayai bahwa Tuhan menyediakan apa yang saya perlukan. Kadang-kadang saya sudah menyaksikan kepada orang-orang bahwa Tuhan sudah tolong kehidupan saya, bahwa Tuhan sudah tolong keberadaan anak-anak saya, baik masalah makan minumnya, masalah studinya, Tuhan tolong. Tetapi sering sekali akan muncul hal-hal yang membuat kita khawatir. Saya sedang bergumul dengan istri hari-hari ini karena memang tahun ini anak saya yang pertama akan tamat SMK. Anak saya yang kedua akan tamat SMP. Anak saya yang ketiga akan tamat SD. Dan saya juga agak miris juga lihat negeri kita ini tentang dunia pendidikan. Saya juga bingung. Saya pendidik loh. Saya puji Tuhan bisa ngajar. Tapi memang saya udah lama guru sekolah minggu, tahu maksudnya? Ada di guru sekolah minggu? Kalau dibilang apa kerjanya guru gitu, guru sekolah minggu, ya? Karena dulu saya pernah dianggap tetangga pengangguran loh. Walaupun saya pendeta kan, perintisan kan? Karena tetangga saya nggak tahu saya pendeta atau bagaimana, dapat gaji atau tidak, tahunya putar-putar pengangguran, ya kan? Ya puji Tuhan, hampir 2 tahun yang lalu saya ditawarin ngajar, ya kan? Saya akhirnya ngajar, saya kasih tahu istri saya yang lebih banyak kasih tahu ke tetangga, ya lumayan lah dapat status daripada dibilang pengangguran loh, ya? Mereka nggak tahu saya bantuan pendeta itu bagaimana, ya kan? Memang orang saya di rumah mulu, ya kan? Kadang saya di kamar saya 1 harian, ke pagar rumah juga nggak saya pegang kadang-kadang di rumah 1 harian. Mau 2 baca handphone atau baca kitab, ya kan?
Tapi setelah saya ngajar, saya puji Tuhan. Tapi hati saya begini, karena dunia pendidikan saya perhatikan sekarang kalau nggak ada duit, aduh sulit sekali. Udah bicara zona juga akan banyak akal-akalnya, ya kan? Tapi yang pasti saya katakan kepada istri, bergumul. Kepada anak saya yang pertama, sudah tahu keadaan kita, saya katakan, kita hamba Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, kalau tahun ini kau nggak bisa kuliah, ya udah, kalau boleh sekolah kita dulu kau bertapa. Saya bilang kan, bertapa 9 bulan dulu kalau orang Pantai Costa sekolah kita. Nanti sambil kau bergumul di sana, papa ngumpulin duit. Nanti saya dipraktekin pak, katanya kan. Iya, karena memang tujuan saya, anak saya kalau sekolah kita nggak harus pendeta. Ini jujur saya katakan, nggak harus pendeta. Saya bilang nggak harus pendeta. Tetapi supaya dia punya keilmuan tentang teologi ya. Dan juga nanti ada ini masih rancangan saya, ya kan? Kehendak Tuhan yang jadi. Di sekolah kita tetap akan saya latih PDP, ya, pendeta pembantu. Supaya apa? Nanti dia kuliah, dia kerja, supaya dia ada yang membackup. Kalau ada teman yang ngajak dia nanti, nggak boleh, ayo dong ke kafe, ya kan, ke diskotik, dia apa? Dia ada gelar PDP, ya kan? Pasti ya kan? Sekalipun mungkin nggak suci-suci amat mungkin ke depan, ya kan? Tetapi minimal ada pembatasnya. Dan saya katakan kepada anak saya, menjadi hamba Tuhan tidak harus menjadi gembala, tidak harus menjadi pendeta. Menjadi hamba Tuhan itu berbicara tentang hati kehambaan di hadapan Tuhan, melayani di gereja, ambil bagian banyak pelayanan di gereja. Amin. Jangan sama Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan juga berharap mereka muda yang main musik. Kalau tahu main musik, lapor kepada gembala. Saya juga bisa, ya kan? Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksa-paksa, beda-beda ngaco, ya. Yang terutama nyusun kursi ini pun melayani. Amin. Kalau ada sampah jatuh pun melayani. Mendoakan, pendua pun. Saya pernah ada dengar kesaksian penginjil dunia dalam jemaatnya, dia dapat satu penglihatan, bertemu dengan Tuhan, dia lihat di sana Tuhan kasih dia mahkota, ya, Tuhan kasih dia mahkota, tetapi dia lihat ada seorang ibu janda jemaat yang dia layani, dia tidak ada pujian, tidak ada menyusun kursi, tidak, dia lihat tidak ada. Tetapi ketika dia lihat mahkota yang ada di ibu ini lebih besar dari mahkota yang dia ada daripada dia, loh. Padahal dia penginjil dunia yang mengadakan mujizat banyak dalam. Tapi dia tanya, kenapa Tuhan mahkota dia lebih besar dari mahkota saya? Yesus katakan dalam penglihatan, amin? Karena tidak ada yang dapat melihat Tuhan, amin? Beda konteksnya, jangan nanti putar-putar dulu. Ada dulu, kan ya? Gak ada. Alkitab mencatat tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Musa sendiri mau dikasih anugerah melihat, dia nggak mampu, dia tutup matanya, amin? Hanya di dalam diri Yesus waktu pelayanan kita dapat melihat Tuhan. Paulus sendiri pada waktu melihat Tuhan Yesus sudah naik ke surga dalam kemuliaan, hanya dalam bentuk cahaya. Paulus buta, ya. Dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes dalam di sana dikatakan pada waktu dia melihat anak domba, suara itu dia lihat dia mati, sama seperti mati. Dia tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Dalam cerita tadi maksud saya begini, dia mendapat penglihatan. Ternyata Yesus katakan, iya. Ketika engkau melayani penginjilan kemana-mana, dia selalu berdoa, mendoakan pelayananmu, mendoakan perjalanan semua, dia. Jadi banyak pelayanan yang bisa kita ambil, amin? Untuk pendua pun menjadi pelayanan. Udah mau habis waktu. Ya, tunggu sebentar, nanti ya, lagi. Udah bosan dengar saya? Kalau ada bosan langsung menguap saja, ya. Enggak, sedikit lagi. Ini tentang nama Tuhan ini penting sekali, makanya ini artinya ini. Kalau di dalam kitab Keluaran pasal 20 itu tentang 10 hukum Taurat disebutkan di sana, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Batak dulu ini, maaf, saya karena saya orang Batak jadi banyak saya ambil dari sana. Ada terjemahannya begini. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu kalau jalannya tidak benar. Kalau bahasa Batak dia begini. Jadi lupa saya. Kayak padahal saya batas gitu. Maksudnya jadi karena ini lupa. Jadi artinya ini, jangan menyebut nama Tuhan itu kalau jalannya tidak benar. Saya juga belajar sampai hari ini. Untuk bawa dalam candaan pun saya hati-hati loh. Banyak loh orang mau anak Tuhan pendeta sering loh. Bawa nama Tuhan dalam candaan. Tahu? Dalam candaan pun jangan bawa nama Tuhan kalau tidak benar jalannya. Nama Tuhan ini ajaib. Nama Tuhan ini sumber keselamatan. Nama Tuhan ini sumber kehidupan. Nama Tuhan ini
yang membuat penghiburan, kekuatan apapun tentang kehidupan. Dan kan saya katakan jangan sembarangan bilang nama Tuhan. Dalam candaan pun ada cerita begini, pernah cerita dia selalu bercanda, tolong, 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 orang datang menolong, padahal dia tidak apa-apa. Ya kan? Kedua, tolong, tolong, datang lagi orang, dia tidak apa-apa, dia ketawa. Ketiganya dia benaran minta tolong, ya kan? Kebakaran rumahnya, tolong, tolong, orang juga dengar, mati loh. Begini, dia kenapa? Dia bercanda, ya kan? Dia nggak bercanda, akhirnya mati. Begitu juga kita. Saya mau ilustrasikan tentang itu, nama Tuhan ini. Kalau kita selalu sembarangan dengan Allah, ketika kita butuh nama ini, biar bagaimanapun kita harus butuh nama ini loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita butuh nama ini. Karena apa? Dalam doa kita pun, setiap doa kita nama ini harus kita sebut loh. Kami berdoa dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Butuh. Supaya ketika kita butuh nama itu berkuasa, nama itu ajaib, nama itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita anggap biasa nama itu, agak sembarangan nama itu, karena saya pernah dengar teman hamba Tuhan, ini maaf, tahu nggak golongan darah apa Yesus katanya kan? Nggak tahu. Ya orang saya belum lahir, saya bilang kan, golongan darah O katanya. Wih, jauh juga ini pada waktu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Perasaan saya belum ada tes golongan darah, ya. Karena apa? Dia dengar dari lagu, oh darah Yesusku, kan ada lagu gitu ya, ya. Pikir-pikir, aduh, dalam hati saya. Padahal itu kan lagu, saya bilang bukan berarti oh dari golongan darah O dia bilang, gitu ya. Jadi itu nggak salah lah ya. Tapi sering sekali orang bercanda keterlaluan bawa nama Tuhan. Artinya yang saya maksud, inilah sumber yang dimaksud firman Tuhan yang ditemukan Ratu Sela. Kita sudah menemukan sumber itu. Hanya tergantung kepada kita. Percayakah kita kepada sumber ini? Hanya maukah kita bergantung kepada sumber ini, nama yang ajaib ini? Kalau engkau bergantung kepada nama ini, engkau tidak akan kecewa. Apapun yang kita kerjakan, semua tidak ada yang namanya sia-sia tentang nama ini. Ingat, kita pengkhotbah. Kalau Bapak Ibu nanti baca kitab pengkhotbah, sering sekali di sana kalimat-kalimat tentang kesia-siaan. Tahu maksudnya kesia-siaan? Tentang usaha menjaring angin. Yang namanya menjaring angin, apa yang mau didapat? Ya kan? Menjaring ikan bolehlah, ya. Ini menjaring angin loh. Dia bilang. Tetapi di dalam kitab pengkhotbah itu, ketika disematkan ada nama Tuhan, tidak ada yang berbicara sia-sia. Ketika tidak disematkan nama Tuhan, semua di sana dikatakan sia-sia. Apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan nama Tuhan, semua sia-sia. Sekalipun kita memiliki kekayaan hari ini, sekalipun kita memiliki kehormatan hari ini, sekalipun kita memiliki suatu kebanggaan dunia, ketika kita tidak memiliki nama ini, semua sia-sia di hari yang akan datang. Amin. Makanya banggalah kita memiliki nama ini, nama yang ajaib. Makanya dalam satu lagu itu dia, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang tuh. Saya sudah buktikan nama ini memang ajaib. Saya percaya kalau saya tetap bergantung kepada nama ini, saya akan diberkati. Dan kalau saya tetap memegang nama ini, saya percaya semua apa yang kami perlukan dalam pelayanan Tuhan akan tercukupkan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau percaya kepada sumbernya, engkau akan diberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, memberkati kami dengan firman-Mu, mengajarkan kami untuk datang kepada sumber kehidupan. Dan kami sudah bertemu dengan sumber kehidupan. Dan kami sudah mendapatkan jawaban-jawaban di setiap doa. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat Tuhan di tempat ini. GPDI Permata Pamulang ini diberkati Tuhan. Dan hamba percaya kalau Engkau yang memulai pekerjaan-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan Engkau yang menyelesaikan pekerjaan ini sampai Engkau datang. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi, bersama istri dan keluarganya, anak-anaknya, diberkati Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi hamba-hamba yang senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, suami, istri dan keluarga. Engkau pakai mereka Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang dahsyat. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-hamba-Mu, agar dengan kuasa urapan itu melayani.
tambah-tambahkan Tuhan Ya. hikmat yang daripada Engkau bagi hamba-hamba. Haleluya. Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk disampaikan kepada umat. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu, Amin. Amin. mengaruniakan kesehatan, Ya. kekuatan, firman-Mu bertambah-tambah dalam mereka. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan dimuliakan. Bahkan anak-anak mereka dilindungi, Ya. diberkati. Umat-umat Tuhan di tempat ini diberkati. Amin. Dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, dewasa muda yang berumah tangga diberkati. Biarlah umat-umat di GBDI Permata Pamulang ini Ya. dibungkus oleh Tuhan dengan kuasa darah yang ajaib, sehingga mereka akan berkata, sungguhlah aman dalam perlindungan. Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Terlebih Tuhan, kerinduan kami hamba-hamba-Mu, biarlah umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan bertambah-tambah pengenalannya akan Tuhan, bertambah-tambah cintanya kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba bersyukur melihat umat-umat-Mu mencintai Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini Amin. dalam perlindungan. Amin. Tuhan yang memberkati lingkungan tempat ibadah Amin. ini. Ya Tuhan. Tuhan yang memberkati sekitar lingkungan. Amin. Amin. Tuhan yang mengaruniakan kedamaian, ketentraman. Amin. Tuhan yang menjauhkan segala orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan segala kuasa kegelapan dijauhkan dari lingkungan ini. Hanya kasih karunia-Mu Tuhan Ya, Tuhan. yang memenuhi tempat ini, Amin. agar dengan pelayanan ini Tuhan, Ya. nama-Mu ditinggikan di tempat Amin. ini. Amin. Haleluya. Mereka menjadi terang, Amin. sehingga jiwa-jiwa boleh melihat umat-umat di tempat ini bahwa ada Kristus di tempat ini, ada Kristus dalam kehidupan umat-Mu. Engkau dipuji, Engkau Amin. dimuliakan. Amin. Amin. Seturut firman, Jadikan hidup kami jadi saksi di mana. jika Yesus ditinggikan di tempat ini, Amin. Engkau Tuhan yang menarik jiwa-jiwa Amin. datang ke tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan di tempat ini, hari-hari ke depan, baik masalah fasilitas tempat ibadah mereka lebih baik ke depan, lebih maksimal ke depan. Biar Engkau campur tangan menyediakan apa yang mereka perlukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Berkat-Mu Tuhan atas umat-umat-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, Amin. agar mereka akan dapat berkata, sungguhlah mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipagari oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Amin Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin Amin. negeri, Amin. Haleluya. dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah sekali. Bahkan lembaga-lembaga di negara kami diberkati Tuhan. Amin. Tuhan pakai dengan keberadaan para pemimpin negeri kami, Ya. dengan para lembaga-lembaga yang ada di negara ini untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Biarlah ide-ide yang daripada Tuhan yang ada dalam pikiran-pikiran para pemimpin negeri untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau mencintai bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa di negeri ini mengenal Engkau, jiwa-jiwa di negeri ini diselamatkan, Amin. 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 dipelihara oleh Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap kami, anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini, Tuhan pakai untuk menyaksikan kemurahan, untuk memberitakan nama-Mu yang ajaib yang adalah keselamatan. Masih banyak jiwa-jiwa di negeri ini yang belum percaya kepada Yesus, yang belum pernah mendengar nama Yesus. Pakai kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di negeri ini, untuk memberitakan nama-Mu adalah sumber keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan yang sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini menjadi doa syukur dan menjadi doa syafaat kami di hadirat-Mu. Kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan jemaat yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang tercurahkan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.